Sekali lagi, Indonesia ini negara hukum. Hukum harus ditegakkan. Di mana langit dijunjung, di situ hukum ditegakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, summassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah ma ba'dah. Saudaraku sekalian, dunia hukum Indonesia tengah menghadapi ujian dengan ramainya pemberitaan mengenai tuntutan jaksa penuntut umum terhadap pelaku penganiayaan Novel Baswedan. Rahmat Kadir dituntut dengan ancaman pidana 1 tahun penjara dengan dakwaan primer sebagaimana pasal 355 KUHP Yungto pasal 55 KUHP serta dakwaan sekunder pasal 353 KUHP mengenai penganiayaan berat. Yang menjadi ramai adalah masyarakat melihat ada ketidakhadilan hukum di mana pelaku penganiayaan terhadap seorang aparat negara yang ia bertugas sehari-hari sebagai penyidik di Komisi Pemberantasan Korupsi, komisi yang mendapatkan mandat luar biasa dari negara untuk melakukan upaya pemberantasan terhadap korupsi, yang itu merupakan extraordinary crimes, tetapi kemudian penyidiknya mendapatkan penganiayaan dan sang penganiaya justru dituntut ringan oleh jaksa penuntut umum. Wajar saja kalau kemudian banyak yang membanding-bandingkan kasus serupa. Apalagi alasan yang disampaikan oleh terdakwa di mana di dalam pledoi mengatakan bahwa yang dilakukan itu adalah sesuatu yang ketidaksengajaan. Mana mungkin orang dengan sengaja pergi ke satu tempat dengan membawa alat yang digunakan untuk menganiaya dan dilakukan penganiayaan dengan menyiram air keras ke muka orang tersebut, menyatakan bahwa yang dilakukan adalah sesuatu yang ketidaksengajaan. Ini sesuatu yang di luar akal. Makanya kalau Bintang Emon, seorang komikus, kemudian berceloteh bahwa hal itu sesuatu yang tidak masuk akal, menurut saya sah-sah saja. Dan itu pendapat dia, dan tidak hanya dia. Saya sendiri pun berpikir bahwa itu tidak masuk akal. Dan yang terjadi kemudian, Bintang Emon harus dipersekusi, bahkan ia menerima teror dari seseorang yang itu sangat-sangat berat implikasinya. Ini akan berbahaya kalau kondisinya seperti ini. Negara harus hadir, harus mengusut tuntas pelaku yang kalau memang betul Bintang Emon ini mendapatkan teror, bahkan ancaman yang sifatnya fisik, maka negara dalam hari ini kepolisian harus mengusut tuntas terorisnya. Ini sesuatu yang sekali lagi Indonesia ini negara hukum. Hukum harus ditegakkan. Di mana langit dijunjung, di situ hukum ditegakkan. Kembali ke kasus yang ramai diperbincangkan tersebut. Beberapa hari yang lalu LBH Jakarta juga di dalam akun Twitternya mempertanyakan mengapa pelaku penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan dituntut ringan, sementara di kasus-kasus yang lain pelaku penganiayaan dengan menggunakan air keras ini mendapat tuntutan yang berat. Bahkan untuk kasus yang serupa tuntutan bisa sampai 8-20 tahun. Ini memang sesuatu yang sangat-sangat misterius sampai sekarang. Pelaku penyerangan terhadap Menko Polhukam Jenderal Wiranto di Banten waktu itu saat ini sedang sampai pada sidang dakwaan dan diancam dengan pidana 20 tahun penjara. Sementara pelaku penyerangan Novel Baswedan ini hanya dituntut dengan 1 tahun penjara. Ini aneh, karena sebelumnya sudah pernah misalnya pelaku penganiayaan menggunakan air keras yang dilakukan oleh Mulyono terhadap istrinya Lisa
di Surabaya pada tahun 2004 lampau, Mulyone ini kemudian divonis bersalah dan mendapatkan pidana 12 tahun penjara. Lisa ini hanya seorang, di dalam catatan di media bahwa Lisa ini hanya seorang, mohon maaf, seorang wanita tunasusila. Masa iya? Dan yang menganiaya suaminya, masa iya? Wanita tunasusila saja dianiaya dengan air keras, sang penganiaya dihukum 12 tahun. Lah ini Novel Baswedan yang merupakan penyidik senior di Komisi Pemberantasan Korupsi, yang ia mendapatkan tugas dari negara untuk melakukan pemberantasan korupsi, pelaku penganiayaan yang hanya dituntut dengan 1 tahun penjara. Rasa keadilan ini yang dipertanyakan oleh masyarakat luas, terutama pemerhati masalah hukum. Kemudian kasus kedua, kasus Lamaji yang menyiram air keras terhadap seorang pemandu lagu karaoke, Dian Wilansari. Dia dituntut dengan 15 tahun penjara. Dan kemudian Pengadilan Negeri Mojokerto memvonis dia 12 tahun penjara. Pemandu karaoke dianiaya dengan air keras, itu pelakunya divonis 12 tahun penjara. Kemudian Ahmad Irawan yang dia juga didakwa melakukan penganiayaan dengan menyiram air cuka kepada Muhammad Rifai, dituntut dengan pidana 10 tahun penjara. Dan Pengadilan Negeri Palembang kemudian memutuskan ia bersalah dan divonis 8 tahun penjara. Ini orang-orang biasa. Ada wanita tunasusila, ada pemandu lagu. Itu juga ancamannya sangat-sangat berat. Kemudian kita juga mengingat ada Ruslan yang menyiramkan air keras kepada istri dan ibunya. Itu pun ia divonis oleh pengadilan 8 tahun penjara. Di kasus yang lain, Herianto menyiram air keras kepada istrinya dan karenanya ia divonis oleh pengadilan dengan pidana 20 tahun penjara. Semua pelaku penganiayaan ini mendapatkan vonis yang berat. Tetapi ini memang sungguh negeri yang aneh. Kenapa kemudian seseorang yang menyerang personal yang di dalam kesehariannya menjalankan tugas khusus untuk melakukan pemberantasan tindak pidana khusus diancam dengan pidana yang sangat ringan, hanya 1 tahun. Ini tentu sangat-sangat menyentuh rasa keadilan. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita. Kita berharap memang betul presiden itu tidak boleh campur tangan terhadap kekuasaan peradilan, terhadap hukum. Tetapi melihat kondisi seperti ini, rasanya karena ini sangat-sangat mengganggu rasa keadilan masyarakat, maka harus ada upaya, ada tindakan agar pelaku dihukum lebih berat daripada tuntutannya. Walaupun sekali lagi yang dilakukan ini adalah motifnya tidak sengaja. Sungguh secara pribadi saya tidak bisa menerima alasan ketidaksengajaan itu. Sekali lagi saya tidak bisa menerima alasan ketidaksengajaan itu. Karena kita semua melihat akibat daripada serangan yang dilakukan adalah satu. Adanya kekurang percayaan masyarakat terhadap negara di dalam melindungi aparat-aparatnya. Dan ini tentu ke depan sangat-sangat merugikan negara kita. Maka sebenarnya kasus ini sungguh-sungguh sangat melukai rasa keadilan masyarakat. Untuk itu kami berharap agar ada upaya yang luar biasa agar kasus-kasus serupa tidak terjadi lagi. Dan kalau sampai kemudian nanti pelaku penganiayaan ini sampai bebas, apalagi sampai pengadilan membebaskan, ini akan menjadi jurisprudensi dan presiden buruk bagi tegaknya hukum di Indonesia. Mudah-mudahan hukum di Indonesia ini terus tegak berdiri. Di mana bumi dipijak, di situ hukum dijunjung tinggi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.